Ini adalah aku, seorang warga overworld biasa yang pada suatu hari tiba-tiba diteleport ke sebuah tempat yang misterius. Tanpa teman, tanpa makanan, aku harus bisa survive selama 100 hari ke depan di sini. Kita bakal berpetualang, membangun sebuah base, memulai peradaban, dan tentunya kita bakal mengungkap semua misteri yang ada tentang dunia ini. Aku tahu ini nggak bakal mudah, apalagi kita main di mode hardcore, yang itu artinya kita hanya punya satu nyawa. Ditambah lagi, pada setiap malamnya, monster misterius akan bebas berkeliaran dan aktif untuk memburu kita. Jadi, siapin dulu cemilan kalian, duduk santai, dan mari kita mulai petualangannya. Oke, kali ini kita dispon sama Mojang di pucuk pepohonan. Ini seriusan, gak bisa dibawa dikit napa? Aku juga masih bingung kenapa aku diteleport ke tempat ini. Tapi yang pasti, setelah aku perhatikan lagi, tempat ini itu creepy banget guys. Suasananya itu beda asli. Waduh, kalau gini, aku yakin deh. Biasanya hutan-hutan kayak gini tuh ada penunggunya guys. Yo, what the hell? Loh, hilang. Oh, itu ada api tadi. Wait, ini kenapa kebakar gini? Oh, ya elah, cuman lava doang ternyata. Asli bikin panik aja sumpah, aku kira monster apaan loh. Kita mending jauh nggak sih daripada kita ikut kebakar kan ya? Oke, daripada aku mulai keliling dan nyasar-nyasar nggak jelas, mending kita langsung aja nyari kayu guys. Kayu-kayu ini kemudian kita bikinkan jadi tools penting guys, yang bakal kita butuhkan untuk bertahan hidup. Kayak kampak, pickaxe, pedang, dan juga perahu. Wait, perahu? Iya, buat jaga-jaga aja sih. Kalau tiba-tiba ada makhluk aneh muncul, kita bakal langsung kabur ke air guys. Setelah semua perlengkapan yang kita butuhin lengkap, kita bakal lanjut ke tujuan kita selanjutnya, yaitu nyari makan. Dari tempat seluas ini, mungkin kita masih bisa nemuin sapi, atau mungkin kambing, buat sekalian kita jadiin kasur. 5 minutes later. Aneh. Aku udah keliling beberapa saat, tapi anehnya aku nggak ada nemu makhluk satupun. Nggak ada sapi, nggak ada ayam, bahkan ikan yang biasa kita temuin di sungai pun juga nggak ada. Well, satu-satunya opsi yang kita punya saat ini supaya nggak mati kelaparan, yaitu membuat makanan kita sendiri. So, aku pun mulai untuk ngumpulin biji-bijian dari rerumputan ini. Biji-biji ini nanti kita bisa tanam, dan kita panen buat dijadiin roti. Suara apaan doh? Wah, asli guys, serem banget. Rasanya kayak diawasin gitu loh. Wait, closed eye blossom. What the hell? Jadi, bunga ini tuh sebenarnya kayak bunga khas Bayam Pale Garden gitu guys. Dan dari yang aku baca, bunga ini tuh bisa ngeluarin cahaya-cahaya gitu di malam hari. Well, aku nggak mau nungguin ini sampai malam buat nyari tahu. Aku pun kembali lanjutin aktivitasku buat mencari biji. Namun, saking asiknya aku ngancurin geras-geras ini, aku nggak sadar kalau ternyata hari udah malam aja. Oh, no. Yep, ini kita nggak punya harapan hidup lagi nih guys. Di kondisi gelap gulita gini, aku pun coba buat mencari lokasi yang aman sebagai tempat untuk kita berlindung melewati malam ini. Yo, itu tadi apaan? What the hell? Nope. Nggak, kita nggak bakal kesana guys. Asli ini tiba-tiba jadi merinding loh. Oh, yo, kita berhasil nemuin cave. Oke, dari kelihatannya ini tuh cave yang lumayan gede guys. What the hell, itu suara apaan coba? Oke, mending kita langsung turun aja kalau gitu guys. Antara aku diam di atas sana dan berhadapan dengan makhluk-makhluk creepy penunggu hutan, aku mending lebih milih buat berlindung di dalam cave ini aja guys. Walaupun... Oh, itu zombinya banyak banget di sini. Wait, kita bisa makan dagingnya buat healing. Ya, kalau gitu mending kita langsung pancing aja satu-satu guys. Oke. Mati kau. Mati juga. Oke, kita dapat satu guys. Dapat 2 ternyata. Oke, lumayan. Finally kita bisa healing guys. Yap, mau gimana lagi? Di awal-awal ini kita emang gak punya banyak opsi menarik buat bertahan hidup. Gak nemu binatang, gak apa-apa. Creeping zombie pun masih bisa lah buat ganjel perut kita kali ini. Oh no. Astaga, creeper gak jelas sumpah. Copot bisa ini jantungku ini kalau gini caranya. Ya elah, darah kita turun lagi dong jadinya guys. Ngedrop iron dia guys. Nice, lumayan. Oke, mending iron ini langsung kita bikin jadi shield aja. At least ini bisa meningkatkan defense kita dan biar kita itu nggak mati guys kalau misalnya ketemu sama skeleton.
Asli, kalau diperhatikan lagi, cave ini itu gede banget ternyata. Dan cave segede ini tentunya juga menampung banyak banget ore-ore berharga di dalamnya. Jadi, mumpung masih di sini, kenapa kita nggak sekalian aja buat bungkusin beberapa iron ini juga? Oke, aku berhasil dapetin iron yang lumayan banyak. Semua iron ini langsung aku crafting menjadi full set iron armor. Yeah! Gak lupa, aku pun juga bikin pancingan. Ya pakai jaga-jaga aja sih. Siapa tahu kita gabut gitu, jadi kita bisa langsung mancing aja. Hari ketiga. Akhirnya, kita bisa berhenti dari cosplay jadi manusia gua, guys. Dan setelah jalan beberapa saat, aku pun akhirnya mutusin buat ngebikin lokasi base kita di sini aja. View di lokasi ini tuh lumayan bagus. Terlebih lagi, ini tuh nggak jauh dari cave tempat kita mining barusan. Oke, aku pun langsung aja bikin sebuah farm basic. Aku juga bikin fence dan memagari area di sekitar camp kita ini. Harapannya fence ini bisa menahan makhluk-makhluk nggak diundang, supaya nggak mendekat ke arah kita, guys. Dan bener aja, segera setelah malam tiba, hal yang aku takutkan akhirnya muncul. Wait, what the hell? Itu suara apaan? Oh my god, itu dia. No way. Yap, ini adalah Creaking. Dia itu salah satu hostile mob terbaru di Minecraft. Selain penampilannya itu yang, well, agak horror dan creepy kalau dibandingkan dengan mob Minecraft lain. Tapi, dia itu malah punya mekanik yang unik, guys. Jadi, selama kalian terus melakukan kontak mata dengan Creaking ini, dia itu gak bakal gerak sama sekali. Tapi, jangan sekali-sekali kalian membelakangi makhluk satu ini. Atau kalau enggak, yo, chill bro, chill. Please bro, please. Beruntungnya Creaking ini hanya spawn di malam hari. Dan dia itu nggak bakal spawn di biome lain selain biome Pale Garden ini. Jadi ya, kita bakal sering ketemu sama dia. Pertamanya, aku juga masih belum tahu kalau ternyata makhluk satu ini itu kebal dengan damage. Tapi, setelah beberapa saat kemudian, aku akhirnya paham. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Creaking ini, yaitu kita harus ngancurin jantungnya yang tersembunyi di dalam pohon. Oh, nice. Udah mati dia, guys. Aha, sok keras sih. Makanya ketika ngalahin Creaking barusan, aku juga sempat ngedapetin beberapa item oren yang bernama resin. Untuk saat ini aku masih belum tahu ini buat apa. Tapi paling enggak, kita udah berhasil menangani Creaking pertama kita. Wah, asli, pagar ini bener-bener jadi penyelamat kita sih barusan. Berhubung stok makanan kita masih kosong, dan tanaman yang kita tanam barusan juga masih belum ada yang tumbuh, jadi sambil ngabisin waktu, mending kita mancing dulu aja nggak sih guys? Let's go, kita mancing mania aja dulu kalau gitu. Oke, dari kegabutan mancing kita barusan, aku berhasil ngedapetin ikan segini. Selain itu, aku juga berhasil dapetin beberapa item random yang lain, kayak pancingan, tulang, dan juga saddle. Aku pun langsung aja masak ikan-ikan ini. Namun, selama aku mancing tadi, aku malah kepikiran terus. Dengan spawnnya Creaking kemarin yang sedekat itu, kira-kira masih berapa banyak lagi jantung Creaking lain yang masih tersebar di sekitar baseku ini? Dan tiba-tiba, sebuah ide gila pun muncul di kepala kotaku ini. Gimana kalau misalnya kita babat habis pohon-pohon di hutan? Ya, jadi kalau misalnya nggak ada pohon, kan nggak ada Creaking. Ya, kira-kira gitulah isi pikiran simpelku ini. So, aku pun langsung balik lagi ke cave, nyari beberapa iron, dan kemudian bikin kampak baru. Oke, mari kita langsung mulai bekerja. Entah kenapa, aku malah ngerasa kalau apa yang kita lakukan saat ini malah bikin para Creaking semakin marah. Oh, itu dia ada lagi guys. Oke, kita udah tahu kelemahannya. Ayo, mana? Udah nggak takut aku? Rahasiamu udah aku tahu semua. Wait, no, nggak sekarang. Bentar, ini kita ada phantom tiba-tiba. Wow, waduh, bentar. Kita nggak bisa ngelawan mereka barengan guys. Kita masuk dulu. Oke. Kayaknya kita punya masalah di sini guys. Kamu diam besar dulu. Creaking, jangan gerak. Ini asli phantom ganggu banget dah. Oke, udah habis kah? Oke, nice.
Hampir aja. Sekali lagi, pagar pembatas ini benar-benar berjasa banget dalam menyelamatkan nyawa kita. Tapi, entah dari mana, tiba-tiba ada sebuah ide aneh lewat di pikiranku. Kita kan udah ada armor nih. Aku penasaran, damage dia itu sesakit apa sih? Oke, semoga aja aku nggak nyesel sama hal ini. Bentar. Oh, guys, tadi creakingnya mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Kemana tadi? Oh, wait, bentar. Coba. Lah, nggak sakit cuy. Cuman kayak digeplak doang rasanya. Ini seriusan, damage-nya cuma 1 doang tah. Tapi, wait, bentar. Sakit juga. Asli, aku kira dia tuh damage-nya gede banget kayak si Warden. Wah, creaking ini cupu ternyata guys. Dan seketika pandanganku terhadap creaking ini pun berubah. Yang awalnya aku anggap creaking ini adalah makhluk creepy yang menakutkan, sekarang malah jadi kayak mob hostile biasa. Oh, ada yang spawn lagi. Lah, bisa gitu ya? Ini tiba-tiba spawn depan mata loh. Mana jantungmu, ayo, biar cepet. Oh, di sana, deket ternyata. Nah, sekarang kita udah tahu rahasianya kan. Kalau ketemu dia itu jadinya easy peasy, guys. Nah, gitu. Nggak ada yang perlu ditakutin coy sama makhluk cungkring ini. Berhubung lokasi ini udah aku anggap aman, aku pun hancurin pagar pengamannya yang udah berjasa melindungi kita di malam-malam pertama kemarin. Aku pun juga kembali memperluas kebun makananku. Dan, wih, iron kita ngejomblo nih guys. Wah, ini kita harus cariin temen guys, kasihan dia sendiri. Jadi aku pun turun lagi ke cave buat ngumpulin beberapa raw iron. Wih, buset ada 2. Bentar, ini kita mending mundur dulu. Oke, harusnya mati sih itu. Udah main keroyokan, kalah pula. Malu. Aku pun lanjut miningin semua iron yang aku temuin di cave ini. Oke, setelah 30 menitan mining, aku berhasil ngumpulin 1 stack raw iron. Yo, let's go. Iron ini pun langsung aku masak. Dan sambil nunggu semua ini mateng, kebetulan aku juga dikasih gift beberapa tulang sama para skeleton. Jadi aku pakai aja ini buat ngebone meal tanaman-tanamanku. Aku kemudian bikin roti, upgrade semua toolsku menjadi iron, dan untuk menutup hari yang indah ini, aku pun habiskan malamku dengan mancing santai. Setelah semalaman mancing, keesokan harinya aku pun mutusin untuk keliling di sekitar lokasi base. Aku penasaran, kira-kira di tempat ini tuh ada apa aja? Well, nggak mungkin dong kalau di sekitar sini tuh cuma ada hutan angker doang. Siapa tahu kan ya, kita bisa nemuin sesuatu kayak struktur atau mungkin sisa-sisa peradaban gitu. Namun, semakin lama aku eksplor dunia ini, ekspektasiku malah semakin menurun. Asli, dunia ini tuh kosong banget. Gak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Yang aku temui hanya jenis pohon angker yang sama. Dan ini itu membentang ke segala penjuru dunia ini. Gak heran sih kalau tempat ini disebut Pale Garden atau Taman Pucat. Saking monotonnya, aku malah sempat bingung pas nyari jalan kita balik pulang. Bentar. Tadi perasaan base kita di sekitar sini deh. Wait, kita nggak mungkin nyasar. Oh, itu ada torch. Oke, di sana ternyata. Jujur Li, aku agak kecewa sama apa yang aku temukan dari eksplorasi singkatku barusan. Dunia ini tuh emang sesunyi itu, guys. Kayaknya tempat ini butuh suasana yang lebih segar. Dan mungkin membangun sebuah peradaban baru di tempat ini bukanlah ide yang buruk. Pada awalnya, aku mikir, aku bisa aja nggak ngapa-ngapain dan dengan mudah bertahan hidup selama 100 hari di sini. Tapi, kita juga nggak boleh mengabaikan satu isu terbesar yang ada di sini. Kita nggak mungkin membangun peradaban di sini. Nggak di tempat terbuka dengan intayan para creaking di sekitar kita. Jadi, hal yang bakal kita butuhin adalah sebuah benteng pertahanan yang bakal menampung dan melindungi warga kita dari serangan para monster penunggu hutan. Well, kedengarannya terlalu ambisius nggak sih? Gimana kalau permulaannya kita mulai dengan membangun sebuah base dulu? So, aku pun mulai dengan ngeratain tanah di sekitar sini agar proses pembangunan base-nya itu bisa jadi lebih gampang. Aku kemudian lanjut nyari material bangunan. Oke, bosan juga mining batu lama-lama gini. Jadi, karena gabut, aku pun mutusin buat keliling nggak jelas di cave. Dan siapa sangka, di kegabutanku ini, aku malah nggak sengaja nemuin sebuah mineshaft. Dan di sini itu, diamond.
Nice. Kita dapat nemu diamond cuy. Oke. 1, di sini ada 2, 3, 4. Dan oke, ternyata cuma itu aja. Tapi lumayan guys, kita berhasil dapat 4 diamond. Aku pun juga nggak lupa buat sekalian ngumpulin string dari cobweb yang tersebar di sekitar mineshaft ini. Oh my god, ada lagi. Wait, itu no, hell nah. Jangan deket-deket. Jauh sana. Woi, gerakan macam apa itu? Ya elah, kita kena potion dong jadinya. Oke, ini mending kita langsung ambil aja guys, daripada makhluk-makhluk aneh lain mulai muncul. Oke, nice. Oh my god, kita langsung dapat 8 diamond guys. Keberuntunganku sepertinya nggak berhenti sampai di situ aja. Aku berhasil nemuin sebuah minecart yang di dalamnya itu ada sebuah golden apple. Yo, nice, lumayan. Yoink, merasa cukup puas dengan hasil kegabutanku di cave ini, aku pun lanjutin buat nyumpulin material bangunannya. Aku masih butuh beberapa stack deep slate by the way, dan juga 1 atau 2 stack lagi batu. Setelah semua material yang kita butuhin cukup, jadi sekarang mari kita mulai untuk nge-buildnya guys. Selama proses pembangunan base, aku juga sempetin buat mengupgrade farm makanan kita ini. Dengan begini, produksi makanan kita bisa jauh lebih meningkat lagi. Dan setelah melewati proses pembangunan yang lumayan lama, base kita ini pun akhirnya jadi guys. Bisa dibilang, ini pertama kalinya aku nge-build pakai kayu pale-pale ini guys. Dan kelihatannya not bad lah. Oh yeah, by the way, kita masih punya 1 ruangan kosong, dimana rencananya ini bakal aku pakai sebagai portal room. Dan berhubung portalnya itu masih belum ada, jadi aku pun crafting sebuah diamond pickaxe, dan kemudian balik turun ke cave buat nyari beberapa obsidian. Yo, chill bro, chill. Oke, ini dia obsidian ya. Bro, lu kamu ganggu aja. Mamam tuh. Bro, seriously? Aduh, mau mining obsidian, ada aja gangguannya. Ini lagi 1. Oke, setelah ngedapetin obsidian yang cukup untuk bikin portal, aku pun lanjut buat miningin beberapa gold, supaya nanti kita bisa langsung nge-trade dengan para piglin di nether. Tapi, di saat aku lagi asik berburu gold, aku malah nemuin ini. Oh, wait, ini stronghold kah? Lah, batunya beda tapi guys. Iya, kayaknya aku tahu ini apa. Yup, ini adalah sebuah trial chamber guys. Basically ini kayak fighting arena gitu. Kalian bisa ngelawan para monster-monster yang spawn guys. Dan dari situ, kalian juga bisa ngedapetin lootingan-lootingan yang lumayan menarik. Nope. Itu ada yang spawn, apaan coba? Ini, kenapa nggak bisa naik dah? Bentar. No. Well, udahlah, mati kita di sini ini. Dan ya, seperti yang kalian lihat, untuk saat ini kita mungkin masih belum siap buat ngejajal tempat ini. Iya, ini abangnya datang guys. Tenang aja bang, adeknya aman kok. Nggak nakal dia ini. Oke, saatnya kita kabur dari sini. Hup, yep. Oke. What the hell? Yep, ini kita harus balik ke atas. Well. Oh no. Nope, please. Oh my god. Kita masih belum siap untuk tempat ini. Untuk saat ini aku bakal tandain dulu lokasi trial chamber ini. Tapi kalian harus tetap stay tune terus guys. Karena nanti kita bakal balik lagi ke sini buat ngalahin semua monster dan lootingin semua tempat di trial chamber ini. Aku pun balik lagi ke base buat masak semua gold yang udah berhasil aku kumpulin. Aku juga bikin armor yang baru buat gantiin semua armor lama kita yang udah usang. Dan setelah semuanya beres, aku pun bikin portalnya. Dan kemudian langsung pergi ke nether. Oh, oke. Oh, no. Gak semudah itu Ferguson. Kalian lihat sendiri tuh guys. Lengah dikit, auto gosong kita di sini. Aku pun langsung mulai mengeksplor area di sekitarku. Dan dari tanda-tandanya, sepertinya kita spawn di tengah-tengah hutan Crimson.
Wait, itu ada tawuran guys. Oh, wah ini tontonan seru nih guys. Ya mati. Ini kenapa kita yang dilawan malahan? Woi, aku cuma nonton aja. Woi, kok rame malahan? Woi, bentar. Kabur dulu nggak sih? Oke, setelah merasakan sambutan hangat para warga Nether, aku pun lanjut buat nge-trade dengan para bapak-bapak yang lagi ronda ini. Oke, trade yang mereka kasih ternyata ampas semua. Tapi hey, at least kita dapat 1 potion of fire resistant dan aku juga udah dapat ngumpulin 9 leather. Nice. Oke, aku pun kembali lanjutin eksplorasiku di Nether ini. Aku ngelewatin biome Soul Valley di mana aku colong beberapa bone blocknya. Dan gak lama kemudian, aku ngeliat sebuah fortress. Aku langsung aja ngunjungin fortress ini, say hello ke pemilik rumah, dan lanjut ngelutin chest. Wait, di sini nggak ada chestnya ya? Ternyata fortress yang kita datangi ini adalah versi mini. Di sini nggak ada chest, nggak ada nether wart, cuman monster doang bejibun. Oh, no, kita nggak punya pilihan lain cuy. Oke, jadi ya, berhubung nggak banyak hal yang bisa aku temui di fortress ini, jadi aku pun bantai aja para blaze ini buat ngelampiasin kekecewaanku. Ya, walaupun nggak berlangsung lama. Oh, yap, posisinya udah nge-efek guys. Gak terasa aku udah ngabisin waktu lumayan lama di fortress ini. Sampai-sampai stok makanan yang kita bawa udah mulai menipis aja. Berhubung para monster kita hadapi di fortress ini itu gak ada habis-habisnya, mending kita pulang aja gak sih, mumpung masih hidup. Oh, astaga, kaget. Wait. Ya elah, helm kita hilang cuy. Lah, sejak kapan? Yo, chill bro, chill. Oh no, warga sekitar udah mulai resah cuy kedengarannya itu. Jalan base kita ini tadi kemana sih? Wait, kayaknya aku kenal tempat ini. Oh, yes, ini dia. Oke, untungnya kita sampai ke rumah dengan utuh. Inilah yang berhasil kita dapetin dari hasil jalan-jalan gabut di Nether barusan. Gak begitu banyak, tapi paling gak aku sempat dapat barang-barang bagus kayak buku Enchanting Soul Speed dan juga beberapa Blaze Rod. Ini tuh bakal berguna banget buat proses Brewing Potion di kemudian hari nanti. Oke, kembali ke rencana awal kita, yaitu memulai sebuah peradaban. Nah, untuk rencana ini kita masih perlu yang namanya warga. Gak mungkin dong kita ajak para Creeking buat tinggal bareng. Yeah, no thanks. Berhubung kita kan punya banyak banget kayu hasil dari babat hutan kemarin. Gimana kalau kayu-kayu ini kita manfaatin jadi mob farm aja? Nah, dari mob farm ini, selain kita bisa dapat XP, kita juga bisa nemu zombie villager dari para monster yang spawn. Dan dari zombie villager ini, itu kita bisa sembuhin buat jadi warga. Ya, kayaknya itu ide yang bagus. So, aku pun nyari lokasi yang pas untuk ngebangun XP farm ini. Kayaknya ini tempat yang bagus deh. Oke, aku pun mulai bikin pilar 120 blok ke atas. Wow, ini harusnya udah sampai awan nggak sih? Asli, di bawah udah mulai kelihatan kayak kabut aja. Nah, setelah kita berada di ketinggian yang optimal, barulah akhirnya kita bisa mulai untuk nge-build XP farmnya. Oke, setelah proses pembangunan yang lumayan melelahkan, mob farm kita akhirnya jadi. Aku pun langsung aja coba ngetes buat ngegebukin para monster di sini. Bentar, ada suara ayam tadi. No, kalian dengarkan ya? Itu dia. Bener kan apa aku bilang? Oke, sekarang kita tinggal masukin dia ke dalam bot. Oke. No. Waduh, please jangan di-spawn dong. Yes, masih ada. Oke. Ada chicken jockey cuy. Oke, ini kita nggak perlu zombinya. Aku nggak percaya kita akhirnya bisa punya teman di dunia terkutuk ini guys. Keseruan kita di sini kembali berlanjut. Nggak begitu lama setelah kemunculan ayam ini, aku berhasil nemuin 2 ekor zombie villager sekaligus. Aku pun langsung coba buat mengamankan mereka ke dalam perahu.
Tapi hal ini yang malah terjadi. Oh my god. What the hell you? Kenapa bisa meledak? Yo, what? Oh no. Bang, santai aja bang, santai aja. Oh my god. Yap, kita healing dulu guys. Oke. Halo guys. Oh, creeper. No. Ya. What the hell? Itu tadi apaan sih? Jujur, aku juga nggak paham sama apa yang terjadi barusan. Tapi yang pasti, aku harus nambal semua kerusakan ini sebelum mob-mob lain mulai berjatuhan lebih banyak lagi. Untuk jaga-jaga nih kan ya, mending kita pindah dulu si Jalu guys, ke tempat yang aman. Wih, oke, kita udah sampai. Dan aku yakin kamu itu lapar. Nih, aku traktir. Yeah. Oke, setelah si Jalu berhasil kita amankan, perburuan villager kita pun kembali berlanjut. Kali ini kita langsung bisa ngedapetin seekor zombie villager. Tapi nggak lama dari situ, zombie villager yang kita punya malah nambah. Mana 2 lagi? Ya, jadi sekarang kita punya 1, 2, 3, 4 zombie villager guys. Dengan tersedianya para calon villager ini, aku pun langsung bikin brewing stand untuk mulai bikin ramuan penyembuhnya. Oke, potion of weakness-nya udah jadi. Sekarang kita bakal perlu golden apple. Kita cuma punya 1. Well, kelihatannya kita cuma bisa nyembuhin 1 villager aja. Oke, zombie, apa kamu siap untuk kembali jadi villager? Ya, aku nggak terima kata enggak. Kita lempar dulu. Nih, makan. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja ramuannya bekerja. Lihat siapa ini. Ladies and gentlemen, kita akhirnya punya villager. Aku pun pindahin dia ke tempat yang agak aman. Aku juga langsung kasih dia job sebagai farmer. Farmer ini harusnya bakal ngejual apel kalau kita level up. Dan berhubung di dunia ini tuh nggak ada pohon penghasil apel sama sekali. Jadi inilah satu-satunya cara bagi kita untuk ngedapetin golden apple buat nyembuhin villager yang lain. Jadi aku pun mulai untuk nanam wortel. Dan pakai tulang yang aku dapetin dari mob farm sebagai bone meal. Aku ngelakuin ini beberapa saat. Sampai akhirnya aku berhasil ngumpulin beberapa stak wortel dan juga wheat. Aku pun mulai nge-trade dengan villager ini dan nge-level up dia sampai dia nge-unlock trade apple yang aku cari. Tapi aku nggak expect ini sama sekali. Apple, mana apelnya? Apple-nya nggak ada. What? Seriusan? Ini nggak ada trade apple kah? No, nggak mungkin. Ini nggak mungkin, aku nggak salah baca. No. Oke, tenang. Aku masih punya jalan keluar. Kita mungkin nggak begitu lucky sama villager satu ini. Tapi kita kan masih punya 3 zombie villager lagi. Kalau aja kita punya 1 lagi golden apple buat nyembuhin mereka. Dengan sedikit paksaan, kita bisa menambah populasi villager ini jadi lebih banyak. Tapi masalahnya sekarang, di mana kita bisa nyari golden apple ini? Wait, itu kenapa Anda? Oh, ada kolam lavanya ternyata di sini. Oke. Setelah penemuan ini, aku malah dapat ide. Seperti yang kalian tahu, golden apple itu kadang bisa ke-generate di ruin portal. Jadi, kalau aja kita bisa nemuin 1 aja ruin portal, kita bisa dapetin golden apple. 5 minutes later. Wah asli guys, aku udah keliling sampai sore gini loh. 1 pun portal aku masih belum nemu. Wait, itu... Yes, portal. Oke, please ada golden apple-nya dong. Golden apple, yes, finally. Oh, oke. Kita ternyata masih dikasih kesempatan kedua sama Mojang. Oke, aku harus simpan ini baik-baik. Let's see, kira-kira mana yang harus kita sembuhin kali ini? Oke, kamu pakai geplak-geplak segala. Nih, makan lagi 1. Oke, finally, kita udah berhasil dapat villager kedua guys. Nice. Oke, kita pindahin dulu villager ini ke tempat yang aman. Dan by the way, kita masih punya sisa 2 bocah ini guys. Kira-kira mending kita apain ya? Iya, aku punya ide. Oke, sekarang kita udah punya 2 villager guys. Tapi sebelum aku bawa mereka balik ke base, aku masih perlu buatkan mereka ini tempat tinggal yang aman. Kan nggak lucu dong, kalau baru aja turun, mereka langsung dikejar sama Creaking. Oke, rencananya kita bakal pakai bagian ini untuk bikin rumah villagernya. Kali ini aku mau nyoba ngebuild pakai tuff. Katanya ini tuh bisa di crafting jadi blok baru gitu. Oke, setelah semua materialnya berhasil aku kumpulin, barulah akhirnya kita bisa mulai untuk ngebuild rumah villagernya.
sampai sini guys. Oke, berarti ini bakal kita renov lagi kebunnya nanti. Wait, what the hell? Itu pada ngapain coba di sana? Woi, bang, ngapain di sini? Yo, wait, kita bisa bicarakan dulu guys. Wah ini, oke, kamu yang minta nih. Oke, lihat tuh temenmu, mau coba-coba. Ayo, maju sini kalau berani. Oh, no. Oh, bro, seriously, aku baru aja nawarin kamu makan loh. Oke, kamu yang duluan loh. Oke, harusnya ada satu lagi nih yang bawa banner biasanya. Ya, mungkin dia udah mampus dikerubutin sama Creaking deh. Asli, gak jelas banget mereka ini. Dan setelah proses pembuatan yang lumayan lama, base kita di Bayam Pale Garden ini pun akhirnya jadi. Wah, asli, kalau gini sih aku yakin para warga gak bakal perlu khawatir lagi soal serangan Creaking. Oke, kalau kalian penasaran sama apa aja yang aku tambahin, di sini aku buat sebuah ruangan yang luas banget guys. Cukup untuk menampung para pekerja, maksudku para warga. Hehe. Nah, kalau masih kurang, di atas ini juga masih ada lagi nih ruangan gede. Gak bakal ada lah yang namanya kekurangan tempat gitu loh. Tapi kalau misalnya masih kurang lagi, ini nih ada lagi nih gubuk mini di bawah. Jejelin dah tuh semua kasur di situ kalau muat. Jadi ya, kira-kira ginilah cara kita buat melindungi para warga agar terhindar dari serangan Creaking dan juga monster hutan luaran sana. Nah, sekarang kita akhirnya bisa bawa pulang si Jalu buat tinggal di kandang barunya. Oke, aku pun juga lanjutin buat ngangkutin para villager menuju ke rumah baru mereka. Tapi sayangnya ini tuh nggak semudah yang aku kira. Oke, terus ini lah malah hilang tuh anak. Asli gak jelas banget dah. Wait, dari suaranya di sekitar sini nggak ada. Ini dia. Woi, kemana lu? Yah, woi, masuk ke nether dong, astaga. Entah apa yang ngerasuki villager satu ini. Dengan polosnya, dia tiba-tiba nyelonong masuk ke portal nether. Ini bocah kemana lagi coba? Bentar, kita pagarin dulu guys portalnya biar aman. Wah, ini bahaya banget kalau dia sampai naik ke atas ini. Oh, itu dia. Bentar, aku ada ide. Woi, sini woi, kerja woi. Kayaknya dia nggak bakal balik deh. Hah? Oh iya, kita nggak pakai gold guys. Bentar, kita balik dulu guys. Aku mau bikin sepatu gold dulu supaya nggak diserang sama piglin gitu loh. Oke, moga aja nih bocah masih hidup kan ya. Awas aja dah kalau mati. Lah, itu suaranya guys. Suaranya doang. Orangnya kemana nih? Nah, ini dia. Wah, nih orang nggak jelas banget ngeluyurnya dah. Nih, ayo balik, ayo. Oke. Kita langsung aja bawa pulang guys pakai perahu biar nggak bisa keluyuran lagi dia. Buset, ini kenapa lagi coba? Nyangkut woi, nyangkut. Bentar, ini kenapa? Pagarnya mungkin. Oke. Lah nggak bisa. Lah. Woi, malah keluar di sini kita. Yo, what the hell? Wah, asli gak jelas banget dah berurusan sama villager satu ini. Kalian bisa lihat sendiri seberapa gregetnya proses pemindahan villager kali ini. Coba aja aku gak butuh villager satu ini, udah tak tak kasih makan kering dah biar tahu rasa dia. Lah, kemana? Oh, udah bangun aja. Oke, kita cukupkan dulu kegabutan villager barusan. Aku pun mulai kasih mereka makanan supaya bisa meningkatkan populasi base kita ini. Itu ada yang jatuh. Ya ampun nih orang lagi dah. Woi, gak usah pakai loncat-loncat gitu. Astaga, baru kali ini aku nemu villager ugal-ugalan kayak gini. Wow, ini bocah datang dari mana? Moga aja kamu gak nyontoh orang tuamu ini deh. Nih, aku kasih makan nih yang banyak biar cepat gede. Oke, plan kita kali ini kayaknya udah berjalan dengan lancar banget guys. Kita udah punya XP farm, ngebangun base yang epic, sampai mulai peradaban dengan beberapa villager. Nice banget lah. Oh iya, hampir aja lupa. Kita juga punya si Jalu di sini yang loh kok nggak ada? What the hell? Jalu, kamu di mana? Bentar, kamu di sini kah? Nggak ada guys. Waduh, ini Jalu kemana guys? Jalu. No, nggak mungkin dong dia masuk ke Nether. Ini kan kita juga udah tutup. Lagi pula Jalu kan ada di kandang. Aku udah nyari Jalu kemana-mana. Dan dari kesimpulan yang aku dapat, si Jalu itu despawn guys. No, kenapa harus Jalu? No, Jalu. Jadi ya, mau gimana lagi? Toh ini cuma ayam.
cepat atau lambat kita juga pasti bakal nemuin chicken jockey lagi nanti. Sama persis kayak iron kita ini guys, yang tinggal sisa 3 doang. Asli, perasaan kemarin banyak deh. Oke, berhubung kita kan nggak ada kerjaan lain kan ya, jadi daripada gabut, mending kita lanjut buat nyari iron di cave aja guys. Ya malah lari guys. Ayo lawan sini ayo. Main rame-rame segala nggak takut. Bap, boom. Satu lagi. Mati juga akhirnya. Perjalananku mencari iron malah membawaku balik menuju ke mine shaft yang kita temuin kemarin. Mumpung di sini, aku pun juga ngumpulin string lebih banyak lagi buat bikin bed untuk para warga desa. Tapi nggak hanya itu aja. Setelah penelusuran lebih lanjut, aku malah kembali menemukan sebuah minecart yang di dalamnya itu berisi golden apple. Ya ampun, kenapa nggak dari kemarin sih? Ternyata di sini juga ada guys. Oke, hampir aja ke sidetrack sama tujuan utama kita kemari. Aku pun lanjutin buat miningin beberapa iron. Dan setelah sekiranya cukup, aku pun langsung balik ke atas dan masak semua iron-iron ini. String yang aku kumpulin tadi juga aku langsung bikin menjadi bed. Nah, dengan begini, populasi pekerja, maksudku warga desa kita bisa bertambah lebih cepat lagi guys. Keesokan harinya, aku pun mutusin untuk balik lagi ke Nether. Nah, kali ini aku bakal coba untuk berburu leather. Tapi, wait, kalau kalian ngikutin video ini dari awal, kita kan sebenarnya udah punya 9 leather hasil dari nge-trade dengan para piglin. Iya, jujur waktu itu aku nggak fokus dan lupa naruhnya itu di mana. Oke, kita berhasil dapat 4 leather kali ini. Aku pun langsung aja balik dan bikin semua leather ini menjadi lectern. Nah, dengan menggunakan lectern ini, kalian bisa ngubah villager jadi librarian. Dimana mereka itu bisa ngejual bookshelf guys, buat kita bikin jadi setup enchanting. Oh my god, mending. Well, ini buku bagus sebenarnya, tapi ya ini sayangnya bukan trade yang kita cari kali ini. Well, moga aja kita nggak nyeselin keputusan ini. Oke, beberapa saat kemudian, aku pun akhirnya dapetin trade bookshelf yang aku cari. Villager ini juga ngejual buku Protection 4 juga. Not bad, ini juga bakal lumayan berguna buat armor kita nanti. Aku pun langsung aja beli bookshelf ini, dan sisa buku terakhirnya, aku kemudian crafting menjadi enchanting table. Nice! Seperti biasa, kita bikin setup enchantingnya dekat dengan mob farm guys, supaya kita nggak perlu bolak-balik lagi pas nyari XP-nya. Oke, mari kita langsung mulai enchant. Baru aja aku mulai, aku langsung ngedapetin enchantment Fortune 3 di Diamond Pickaxe go. Oh, nice, kalian sama unbreaking-nya juga. Oke, not bad. Aku pun lanjut coba enchant Iron Pickaxe-nya, dan malah dapet Fortune 3 lagi dong. Oke, berhubung kita kan udah dapet Fortune 3 nih guys di Iron Pickaxe. Jadi kita mending ganti aja guys enchantment lain buat di Diamond Pickaxe-nya. Oh, well, udah lah, ini udah paling bener lah guys. Tinggal kita tambahin mending udah perfect ini. Berhubung armor kita udah pada gembel gini kan ya. Jadi dengan modal pickaxe Fortune di tangan, aku pun kembali lagi ke dalam cave. Dan mulai untuk berburu diamond. Wah, ini ada jalan tembus juga di sini guys. Tapi pertanyaannya, di sini apa ada diamond juga guys? No, ngapain loncat? Oh, bro, itu ngapain gak jelas banget. Oh my god, untung masih selamat kita guys. Buset, di bawah masih jauh banget lagi. Yap, udahlah, kita mending pulang aja nggak sih? Dan ya, keberuntungan kita kali ini sepertinya nggak berhenti sampai di situ aja. Di dalam cave yang super duper besar ini, aku berhasil nemuin diamond yang banyak banget. Guys, lihat nih guys, di sana ada diamond, terus di sini ada diamond, dan di situ juga ada diamond. Banyak banget guys. Satu persatu diamond ini aku miningin dengan pickaxe Fortuneku. Dan asli, ini tuh ngefek banget sama jumlah diamond yang kita dapetin. Selain diamond, aku pun juga miningin beberapa ore lain, kayak iron dan juga gold. Hitung-hitung lumayan lah buat nambahin stok kita di base. Oke, setelah semuanya dirasa cukup, aku pun akhirnya mutusin untuk balik pulang. Dan inilah dia hasil dari sesi miningan kita barusan. Asli, kayaknya baru kali ini deh aku berhasil ngedapetin diamond sebanyak ini guys. Yeah! Woo! Oke, sebagian diamond yang aku dapetin ini langsung aku crafting menjadi armor. Sekalian sama tools X dan juga diamond swordnya. Aku pun kembali lagi ke mob farm buat mulai nge-enchant mainan baru kita ini. Walaupun ngebutuhin waktu yang agak ekstra, tapi pada akhirnya aku berhasil ngedapetin enchantment yang bagus-bagus ini guys. Mantap!
Oh iya, berhubung kita kan kemarin sempat dapat Threat Protection 4 dari Librarian nih. Jadi aku coba aja beli. Kemudian aku masukin ini ke armorku supaya bisa ngedapetin efek protection yang maksimal. Aku juga sekalian gabungkan beberapa senjata yang udah aku enchant sebelumnya. Oke, ini semua udah bagus. Tapi menurutku ini mungkin masih perlu satu lagi sentuhan terakhir. Yap, mending. Kalau kalian masih inget, baru kemarin kita sempat dapat trade mending. Dan aku agak nyesel kenapa kita hancurin kemarin. Jadi, dengan berat hati, kita harus ngulang proses ngerolling zombie villager ini sampai dia ngejual buku enchantment mending, guys. Hey, ini dia. Oh my god. Finally, setelah sekian lama. Oke, aku pun langsung aja beli buku mending ini. Tapi, emerald kita habis. Tapi nggak masalah. Aku punya ide. Kita bisa panen semua tanaman ini, lalu aku jual hasilnya ke villager farmer. Kemudian kita balik ke kebun buat panen lagi, kemudian kita jual lagi. Gitu aja terus sampai aku akhirnya berhasil dapat emerald yang cukup untuk beli 7 buah buku mending. Dan finally, akhirnya, aku pun masukin buku mending ini ke setiap armor dan senjataku. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya jadi sudah. Satu set armor paling OP sebagai bekal kita untuk melawan para Creaking, guys. Di malam harinya, aku pun coba keliling di dalam hutan, buat bayuan sama para Creaking. Ini dia nih, Creakingnya. Oke, ayo sini pukul kalau berani. Aku udah punya armor baru nih. Oh iya, bentar, kita nggak lihat dulu, guys. Lah, nggak ngurang darahnya, guys. What the hell? Coba lagi. Yah, malah lebih sakit geplakannya zombie dong. No, kan? Wah, asli udah nggak ada serem-seremnya lagi makhluk. Siapa yang ngira? Yang kalian butuhin buat menghadapi makhluk satu ini hanyalah sebuah full set diamond armor dengan enchantment yang OP. Ini dikeroyok sama 2 Creaking pun bahkan udah nggak bikin panik lagi loh. Oke, setelah harga diri dari para makhluk ini kita injak-injak, aku malah tiba-tiba punya ide. Gimana kalau kita misalnya bikin sebuah Creaking farm gitu? Kayaknya resinnya ini kita bisa bikin jadi block building deh. Jadi aku pun balik lagi ke base dan bikin sebuah kampak dengan enchantment Shield Touch. Dengan adanya kampak ini, kita akhirnya bisa mining jantung Creakingnya, guys. Dan bukan ngedrop resin lagi. Berhasil! Nice! Oke, dari perburuan Creaking kita semalam, sayangnya kita cuma dapat 4 jantung Creaking aja. Wah, ini kayaknya mereka mikir-mikir deh buat spawn. Mungkin mereka udah mulai takut deh sama kita. Untuk bikin farm Creaking ini, sebenarnya ada beberapa cara. Tapi, kalau kalian mau dapetin jumlah resin yang banyak dari sini, kita harus pakai mekanisme per redstone-an yang aku sama sekali gak paham. Tapi nggak apa-apa, kita bakal coba bareng-bareng nanti. Setelah ngumpulin semua bahan-bahan yang diperlukan, aku pun nyari tempat yang pas untuk nge-build farm ini. Dan kayaknya lokasi dekat mob farm kita ini lumayan cocok deh. Tapi somehow kita harus ngilangin pohon-pohon ini dulu, guys, biar gampang aja nge-buildnya. Aku tahu cara yang paling cepat untuk ngelakuinnya. Kita bakar-bakar, guys. Oke, bakar sini. Ini bakar. Pokoknya semuanya kita bakar, guys. Oke, nice. Kalau gini kan kita nggak perlu capek-capek kan ya? A few moments later. Wait. Ini kebanyakan, cuy. No. Kalau gini hutannya bisa kebakar semua dah. Wah, ini apinya kenapa nggak berhenti-berhenti, boy? Oh no. Oke, kayaknya lahan yang kita bersihin ini kebanyakan deh. Aku pun kembali nambalin beberapa lubang dan juga gundukan di area sini. Sampai dia itu jadi datar flat kayak gini, guys. Nah, sekarang tibalah pada tahap yang paling ruwetnya nih, yaitu membuat mekanisme farmnya. Sekali lagi nih, guys, aku ini bukan orang yang jago buat ngebuild pakai redstone. Dan jujur, ini pertama kalinya aku ngebuild ini di survival. Jadi ya, jangan dibully, guys, kalau gagal. Oke, sekarang harusnya ini udah bisa jalan. Dan, ada yang salah. I see. Kayaknya aku tahu solusinya. Oke, harusnya sekarang pasti bakal bisa, guys. Nah, gitu dong. Akhirnya bisa juga. Asli sampai pusing mikirnya, guys. Padahal cuma bikin mekanisme gini doang loh. Astaga, susah bener dah. Oke, farm Creaking ini sebenarnya udah hampir jadi, guys. Kita tinggal bikin kolektor resinnya, tutupin dengan kaca. Dan terakhir kita tinggal bikin sebuah lubang di mana kita bakal ngebukin Creakingnya, guys. Oh no, mereka udah spawn aja. No, naik. Ya, nggak bisa. No, astaga, Creaking yang ngejar banyak banget. Woi, tolongin dong. Wah, gila nih. Oke, kita ini ke akhir aja dulu, guys. What the hell, banyak banget. Wah, ini baru jam berapa? Mereka udah spawn aja. Oh my god. Aduh. Oke, kalian diam di sana dulu. Aku mau nyelesain ini dikit lagi nih. Oke.
Ada yang spawn lagi. Nah, sekarang kita tinggal naik ke atas ini guys. Oke. Yeah, ayo masuk semua, ayo masuk. Nice, akhirnya. Setelah proses yang lumayan panjang, cracking farm kita ini akhirnya jadi juga. Oke. So, jadi cara kerjanya itu kalian tinggal gebukin aja crackingnya dari sini guys. Nah, di atas ini, resin-resin yang muncul itu bakal langsung dihancurin sama piston guys. Dimana itu bakal langsung masuk ke dalam chest ini. Nice, langsung dapat 3-3 nggak tuh? Oke, aku pun langsung coba begadang semalaman buat ngegebukin para cracking ini guys. Lah, pada hancur. Oke, kayaknya udah pagi deh. Let's see seberapa banyak resin yang berhasil kita dapetin. Banyak banget. Dan masih nambah juga. Wah gila, ternyata bagus juga farm ini. Padahal desainnya itu simple loh. Tapi ini bisa ngasilin belasan stack dalam waktu semalam guys. Wah, ini resin sebanyak ini enaknya dipakai buat apa ya? Wait, bentar, ini cuma bisa dibikin resin block aja kah? Oke, ternyata kalian harus masak dulu guys resinnya. Nah, dari sini baru kita bisa crafting jadi building block. Mirip-mirip kayak clay gitu ya berarti ya? Sambil nungguin semua resin-resin ini mateng, aku pun ngisi waktuku dengan mainin kebun, jual hasilnya ke Pak Tani. Dan kemudian aku bikin sebuah pickaxe baru dengan enchantment Silk Touch. Oh iya, aku juga sempat dapat enchantment flame di bow. Bow flame ini kemudian aku langsung gabungin sama panah yang aku punya. Dan sekarang kita udah berhasil punya senjata dan juga tools paling overpower di Minecraft guys. Mantap. Kali ini aku juga punya rencana buat ngerenovasi base kita guys, menggunakan blok resin yang udah kita kumpulin. Creeper. Hampir aja. Creepernya noob guys. Gitu doang nggak bisa. Ya ampun, cupu guys, cupu. Oke, sekarang mari kita mulai untuk renovasi base-nya guys. Aku pun start dengan mengupgrade pagar dan juga gerbangnya guys. Oke, ini kelihatannya lumayan bagus juga guys. Warnanya juga lumayan cocok. So, aku pun kembali lanjutin progresnya dengan naruhin resin ke setiap sudut base kita. Mulai dari atap, tembok, sampai jalanan pun juga nggak luput guys. Wow, kelihatannya rame banget nggak sih base kita ini jadinya? By the way, aku juga udah beresin farm makanan kita yang di luar, sekalian sama bikinin jalan setapaknya ini. Tapi, yang terpenting dari semua itu, sekarang para warga udah dapat proteksi maksimal guys, dari serangan para monster penunggu hutan. Mantap! Oh iya, kita juga sempat berhasil nangkap kucing guys. Aku nggak paham gimana caranya mereka masuk ke sini, tapi sebelum mereka kabur, mending kita langsung tema aja guys. Aneh, kemarin kayaknya kita punya ikan banyak deh. Oke, cuman satu ini aja. Pufferfish ada sih 6 kita. Tapi coba aja siapa tahu mau guys. Oke, mari kita coba kasih makan dulu guys. Ayo kucing, makan cing. Lah, nggak mau. Yah, masa pada nggak mau sih? Lah ini villager ngapain coba? Wait. Yah, malah kemakan dong. Ya ampun. Oke, mending kita nyari ikan dulu deh guys kalau gitu. So, aku pun langsung aja start mancing di depan base kita guys. Dan setelah ngedapetin ikan bejibun untuk ngetem para kucing, malah hal ini yang terjadi. Loh, kucingnya kok jadi villager guys? What the hell? Lah ini ngapain kalian pada di sini dah? Keluar kalian keluar semua. Ya ampun. Waduh, kayaknya kucingnya pada despawn deh ini guys. Wah, parah gara-gara kelamaan mancing deh kita tadi itu. Di sekitar sini ada kucing lagi nggak ya? Oh, itu ada. Oke, pelan-pelan. Lah malah lari. Waduh, malah larinya ke hutan lagi. Suaranya sekitar sini guys. Ini dia. Ini, makan. Yah, buset malah ngejar creeper kucingnya woi. What the hell? Yah, hilang lagi dong kucingnya guys. Asli, kenceng banget dah larinya. Entah kemana ngilangnya kucing abu-abu barusan. Jadi ya, kayaknya kita mungkin masih belum bisa punya piaraan dulu deh guys. Untuk dunia Pale Garden ini. Bentar. Wait, ada suara trader guys. Oh iya, beneran. Oi bang, ngapain coba kesini? Oke. At least dia ngebawa barang-barang yang lumayan menarik guys. Bentar. Ini lamanya bisa kita naikin ternyata guys. Wait. Kita berhasil ngetem guys. Ada slot saddle-nya. Oke, bentar. Kalau nggak salah kita punya saddle ya. Oke, kita punya. Pas banget guys. Oke, sekarang kita tinggal taruh saddle-nya di sini lah. Lah nggak bisa guys. Lah bukan slot saddle ternyata ya.
Oh iya, ini kan slot chest. Yah, kecewa dong jadinya. Astaga. Oke dah, kalau gitu kita beli aja guys. Kita beli Acacia Sapling ini sama apa lagi ya? Ya oke lah, es batu sama coral block ini aja lah. Nggak tahu kita pakai buat apa nanti. Mumpung ada guys. Setelah urusan kita dengan Bang Wandering Trader beres, sebenarnya ada satu hal lagi yang mau aku lakuin, yaitu ngalahin Ender Dragon. Aku seketika mikir, mungkin inilah jawaban kita untuk menghentikan kutukan di dunia Pale ini. Well, nggak ada salahnya nyoba kan? So, aku pun kembali lagi ke Nether buat ngumpulin semua hal yang bakal aku butuhin. Tapi sebelum itu, aku mau trade dulu dengan para piglin buat ngedapetin Potion of Fire Resistance. Nggak mau kan? Udah sejauh ini, malah mati kelelep di lava. Oke, setelah ngedapetin potion yang cukup, aku pun langsung gaskan nyari Ender Pearl-nya. Nggak lupa aku pun lanjut buat berburu Blast Rod dari fortress yang udah kita temuin kemarin. Asli, nyari ginian dengan pedang looting 3 itu berasa cepet banget. Setelah semua hal yang aku butuhin dari Nether cukup, aku pun akhirnya mutusin untuk balik lagi ke base. Nah, sebelum kita berangkat nyari Stronghold, aku sempetin dulu buat beli buku mending guys, buat kita combine nanti dengan Elytra. Oke, aku pun langsung bikin Eye of Ender-nya, dan kemudian mulai berangkat untuk nyari Stronghold. Selama perjalananku mencari Stronghold, aku baru sadar kalau ternyata pemandangan di dunia ini tuh sebenarnya epic banget. Lembah dan bukit yang silih berganti, ditambah lagi dengan sungai yang meliuk-liuk di antaranya itu jadi kombinasi yang pas banget guys. Tapi semua ini beda cerita lagi kalau pas malam. Yep, suara-suaranya para kerikeng udah pada spawn di bawah guys. Itu ada satu. Kabur guys, kabur. Setelah seharian kita keliling, aku pun akhirnya berhasil nemuin lokasi stronghold-nya. Aku pun langsung aja gali ke bawah. Sampai beberapa saat kemudian, stone brick. Oke, kita akhirnya sampai guys di stronghold. Kali ini aku juga lumayan beruntung, karena baru aja nyampe, kita langsung bisa nemuin ruangan portalnya. Nggak perlu pikir panjang, aku pun langsung aja pasang Eye of Ender-nya. Dan ya terbang guys. Bro, untungnya kita bawa cadangannya guys. Oke, nice. Sebelum kita masuk ke portalnya, aku mau keliling sebentar guys, buat nyari tahu apa aja yang ada di stronghold ini. Aku berhasil nemuin spawner zombie, dan chest yang isinya, ya so-so lah. Nggak jauh dari sana, aku juga nemuin sebuah library. Aku ambilin semua jaring laba-labanya, dan kemudian ngelutingin isi chestnya. Bro, cuman kertas sama smithing template doang isinya. Oke, kayaknya cuman itu aja deh yang ada di stronghold ini. Setelah nggak berhasil nemuin hal menarik lagi dari sini, aku pun akhirnya mutusin buat langsung loncat ke dalam portalnya. Dan itu dia guys, lawan kita kali ini. Alright, mari kita langsung gaskan aja guys. No. Oh my god, hampir aja. Oke, kita ini aja guys. Oh my god, ayolah. Oke, nice. Come on, satu hit lagi. Oke, yes, finally, akhirnya mati juga. Dan setelah pertarungan yang lumayan singkat, si Ender Dragon ini akhirnya bisa terkalahkan dengan easy guys. Mantap. Oke, aku pun kumpulin semua bonus XP-nya. Dan mumpung kita masih ada di the end, jadi sekalian aja lah kita lanjutin buat menjelajahi tempat ini. Siapa tahu kita bisa dapat Elytra guys. Dan bener aja, baru aku jalan sebentar, dari kejauhan langsung terlihat sebuah end city. Well, nggak hanya itu aja sih sebenarnya.
Setelah aku deketin NCT ini, ternyata gak jauh dari sana itu ada 2 NCT lagi yang muncul. Wow, what the hell? Wait. Di sana ada NCT guys. Di sana juga ada 1. Terus ini juga lagi 1 guys. What the hell? Ini kita lucky banget guys. Semalam mimpi apa coba kita? Oke, nggak pakai lama, aku langsung aja serbu NCT ini. Aku langsung hadapi semua penjaganya, looting isi chestnya, dan akhirnya ngambil elytranya. Yeah, finally kita dapat elytra guys. Supaya nggak gampang hancur, aku pun combine elytra ini dengan buku mending yang udah kita bawa guys. Nice. Oke, dengan adanya elytra ini, proses ngelooting kita di dimensi DN bakal jadi jauh lebih cepat guys. Wait, itu bukan yang tadi kah? Bentar, ini kayaknya NCT lain deh guys. Yo, ada elytra lagi. Nice, kita dapat 4 elytra guys. Bro, itu NCT lagi nggak tuh? Ini seriusan, NCT-nya kok banyak banget ya? Asli, kita lagi beruntung banget deh kayaknya guys. Oke, mending kita langsung pulang aja kali ya. Nggak ada habisnya kalau kita terusin ini. Dan ya, setelah semua urusan yang kita perluin di dimensi DN ini beres, aku pun akhirnya loncat ke portal dan balik pulang ke base. Yo, para wargaku sekalian, I'm back. Wait, bentar. Kalian kok ngeliatnya pada gitu sih? Oh, apa gara-gara mukaku jadi naga hitam gini ya? Wah, hell nah. Pada pembalap semua guys. Wah, parah mereka guys, jangan ditiru guys. By the way, kita ternyata masih punya sisa waktu 2 hari lagi guys, sebelum hari ke-100 tiba. Kira-kira bagusnya ngapain ya? Oh iya, aku hampir aja lupa. Kita kan sempat nemu trial chamber di dalam cave kemarin. Ya, kayaknya waktunya cukup deh guys, buat kita nyobain trial chamber ini. Aku pun langsung aja gaskan buat ngelawan para monster yang spawn di tempat ini. Dan asli, ini tuh ternyata easy banget guys. Ini makhluk apaan guys? Yo, what the hell? Buset, bisa meledak gitu. Oke, kita ngedapetin Breeze Rod. Ini apa lagi coba? Aku pun lanjut buat menghadapi para monster yang muncul. Dan dari semua itu, kita berhak untuk mengklaim hadiah kita. Oke, cuman dapat roti guys. Kunci. Nice, kita akhirnya dapat trial key-nya. Oh iya, di trial chamber ini juga ada pot-pot gitu guys. Yang mana di dalamnya itu juga ada loot-nya. Dari sini aku berhasil ngedapetin trial key kedua. Wait, kita harusnya bisa buka ini pakai kuncinya. Oke. Oh iya, berhasil guys. Dari kotak loot ini aku berhasil ngedapetin beberapa item random. Dan salah satunya itu Gaster Banner Pattern. Oke, ini kelihatannya penting guys. Aku pun lanjut lagi ngelootingnya. Dan kali ini sambil nge-explore semua bagian dari trial chamber ini. Yo, Trident. Wah, lootingan di tempat ini ternyata wangi juga guys. Saat aku keliling, aku juga nggak sengaja nemuin sebuah ruangan gede yang mirip-mirip arena gitu. What the hell, itu makhluk apaan? Yo, skeletonnya berjamur guys. Oke, habis guys. Yo, dapet roti lagi. Astaga, ini kayaknya kita di prank sama Mojang deh. Aku pun akhirnya pakai sisa trial key yang aku punya. Dan kali ini, aku berhasil ngedapetin lootingan yang lumayan bagus. Oke, buku Feather Falling guys. Nice, lumayan. Berhubung aku sempat dapat potion Bad Omen, aku pun coba aja minum. Dengar-dengar ini bakal bikin monster yang spawn di trial chamber ini jadi lebih menantang guys. Oh, yep. Mereka sekarang udah pada pakai armor guys. Ayo loh, mau lari kemana? Mati. Buset. Mati. Oh, oke. Wih, apa nih? What the? Apaan coba barusan itu? Oke, let's see apa yang kita dapat guys. Woi, ini kita dapat potion guys. Lah, cuman potion of regeneration doang. Kayaknya tingkat kesusahan monster yang kita lawan itu nggak sejalan deh dengan hadiah yang kita dapat. Potion lagi. Astaga, Mojang. Aku pun coba kembali minum Bad Omen Potion ini untuk yang kedua kalinya. Namun sekarang aku mau coba lawan para monster-monster yang ada di arena.
Oke, nice. Itu yang terakhir. Yo, akhirnya kita dapat kunci. Dan bener aja, kali ini aku berhasil ngedapetin 3 trial key sekaligus. Yang mana langsung aja aku pakai buat ngebuka kotak lootnya. Golden apple. Oke, sekarang kayaknya bagus deh. Nice, diamond. Yep, sekarang lootingannya bagus-bagus guys. Dan ya, kayaknya semua ruangan yang ada di trial chamber ini udah berhasil kita taklukin deh guys. Jadi, aku pun balik lagi ke base. Dan inilah dia barang-barang yang berhasil kita dapetin dari hasil naklukin trial chamber barusan. Kita berhasil dapat, apa nih? Wind charge. Oke, bisa gitu ya? Kita coba ke villager kali ya? Kayaknya jangan deh. Takutnya damage-nya tuh gede guys. Ntar warga kita malah berkurang jadinya. Oh iya, sayang banget. Kita nggak berhasil dapetin item buat bikin senjata mace ini guys. Ya, nggak apalah ya. Mungkin di next challenge bisa kita coba lagi. Berhubung hari sudah malam, jadi aku pun tidur. Dan akhirnya terbangun di hari ke-100. Lumayan banyak juga hal-hal yang udah berhasil kita capai pada challenge kali ini. Mulai dari membangun base, mendirikan sebuah peradaban baru, ngalahin Ender Dragon, sampai ngebikin sebuah farm dari makhluk yang awalnya kita kira creepy ini guys. Aku apresiasi banget buat kalian yang udah ngikutin video ini sampai akhir sini. Terima kasih udah nonton, dan oh iya, komen di bawah buat challenge Minecraft apa lagi yang harus aku lakuin selanjutnya.